Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Andriani. Saya akan berbicara tentang pendidikan. Oke, dalam pendidikan kita memiliki banyak tokoh pendidikan. Di antaranya yang biasa kita sebut dengan Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Dengan lembaga yakni Taman Siswa dengan slogan yang sangat terkenal yakni Ing ngarsa Sang Tulodo, ing madya bangun karsa tuturi handayani. Selain tokoh laki-laki, kita juga memiliki tokoh perempuan, di antaranya Kartini, Dewi Sartika, dan yang akan saya bahas ini Rahma Elyounusi. Sebenarnya siapa sih Rahma Elyounusi? Bagaimana sepak terjangnya? Dan apa sih kelebihannya? Oke, langsung saja dengarkan ulasan berikut ini. Rahma Elyounusi lahir pada tanggal 29 Desember 1900 di Nagari Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Sesuai dengan adat, Rahma menikah di usia yang sangat muda, yakni di usia 16 tahun. Namun, pernikahannya tidak bertahan lama, hanya berkisar 6 tahun saja. Setelah perceraiannya, ia tumbuh menjadi sosok yang sangat tangguh dan berpengaruh. Pada tanggal 1 November 1923, Rahma merintis Madrasah Diniyah Li Al-Banat atau Diniyah Putri, sekolah khusus untuk perempuan, bagian dari Diniyah School yang didirikan oleh Zainul Labbaik Elyounusi pada tanggal 10 Oktober 1915. Zainuddin Labbaik Elyounusi yaitu kakak kandung Rahma. Alasan Rahma mendirikan itu yakni perempuan masih kurang berperan dalam proses pembelajaran. Selain itu, materi yang disampaikan oleh pengajar terhadap perempuan masih belum menyentuh atau masih kurang lebih jelas karena yang mengajar yakni laki-laki. Pada pertengahan Juli 1924, Zainuddin meninggal dunia. Meski begitu, Rahma tak menyerah. Pada tahun 1925, Diniyah Putri menempati gedung bertingkat 2 yang dihuni oleh 60 siswa angkatan pertama. Di tahun 1926 awal, Rahma memulai pembangunan gedung. Naasnya, gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang Sumatera Barat hingga meluluhkan semua bangunan pada Juni 1926. Meski dalam keadaan seperti itu, Rahma tidak pernah menyerah, bahkan ia menolak bantuan laki-laki saat menggalang dana. Pada tahun 1935, Diniyah Putri membuka cabang di Betawi, yakni di daerah Kuitang dan Tanah Abang. Pada tahun 1050 dibuka 2 kelas lagi di Rawasari dan Jatinegara. Pada
Pada 17 Februari 1937, Rahma membuka sekolah pendidikan guru perempuan yang bernama Kulliyatul Muallimat Al-Islamiyah atau disingkat KMI. Masa studinya yakni 3 tahun. Pada tahun 1933, Rahma gencar memimpin kampanye penolakan ordonasi sekolah liar, yakni pendaftaran lembaga pendidikan terhadap pemerintahan Belanda, seperti taman siswa yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara yang didaftarkan di pemerintahan Belanda pada waktu itu. Aksi penolakan Rahma berakibat diajukannya Rahma ke meja hijau dan didenda 10 aiden oleh pengadilan kolonial. Pada tahun 1942, Rahma Eli Yunusi memotori penggalangan dana bantuan sandang dan pangan melawan sekutu. Rahma memprotes atas eksploitasi perempuan dan protesnya ini didengar oleh sang presiden. Pada tahun 1945, tanggal 22 Agustus, Bung Karno menjadikan Rahma anggota PPKI karena ia adalah orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih di halaman sekolahnya di Sumatera Barat. Rahma juga memimpin penyediaan logistik dan persenjataan untuk Laskar Republik. Pada akhir 1949, Rahma mulai menyelam di dunia politik setelah penyerahan RI dari Belanda. Pada tahun 1955, ia terpilih sebagai parlemen dari Partai Masyumi mewakili Sumatera Barat. Pada tahun 1957, pertama kali Universitas Al-Azhar menyematkan gelar akademik terhormat Syekhah kepada perempuan, yakni pada Rahma Eli Yunusi. Sepulang Rahma ke Indonesia, ia kecewa kepada Soekarno karena Presiden RI tersebut terlalu dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Lalu ia pun mundur dari parlemen dan kembali mengurusi sekolah Diniyah Putri. Pada tanggal 26 Februari 1969, Rahma menghembuskan nafas terakhir usai berwudu menjelang salat maghrib setelah mengidap kanker payudara selama 8 tahun lebih. Begitulah perjuangan, begitulah sepak terjang dari Rahma Eli Yunusi. Meskipun dia adalah Kartini, penerus perjuangan Kartini yang terlupakan, kita bisa meneladani dari beliau. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.